Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pembacaan firman pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-93 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Namun kita hanya membacanya pada ayat yang pertama dan kedua saja. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang pertama, Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. 2. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya seorang presiden atau bupati datang ke rumah kita untuk berkunjung, apa yang kita lakukan? Tentu kita akan membersihkan rumah, menyiapkan makanan, minuman, dan berpakaian serapi dan sesopan mungkin. Kita melakukan semuanya ini karena yang berkunjung adalah seorang yang memiliki jabatan dan kekuasaan di daerah atau di negara di mana kita tinggal. Jika kita sangat menghormati dan menghargai pemimpin yang ada di dunia ini, bagaimana sikap kita ketika berhadapan dengan Allah yang selama ini kita sembah? Kitab Mazmur pasal 93 menjelaskan bagaimana sang pemazmur yaitu Musa menggambarkan Tuhan sebagai Raja yang memerintah ciptaannya atau dapat disebut teokrasi. Ada 3 sikap yang seharusnya kita miliki ketika berhadapan dengan Allah, yaitu yang pertama, mengakui keagungannya. Dikatakan dia duduk di atas tahta, menggambarkan Allah memiliki kedudukan yang tinggi di mana kehormatan, kekudusan, dan kemuliaan telah Ia miliki. Sedangkan kita adalah rakyat atau hambanya yang memiliki status yang lebih rendah di hadapannya. Oleh sebab itu, ketika kita datang kepada Tuhan, tentunya harus memiliki rasa hormat, ketundukan, dan ketaatan, karena Ia adalah Raja yang agung di mana kita sembah. Kedua, mengakui kuasa Allah. Allah adalah seorang Raja yang memiliki kuasa atas segalanya. Ia berkuasa atas bumi dan langit. Tidak ada yang lebih tinggi atau setara dengannya. Ia yang mengatur, memimpin, dan mengontrol segala ciptaannya. Sedangkan kita adalah manusia yang terbatas dan penuh kelemahan. Maka dari itu, kita membutuhkan kuasa Tuhan untuk boleh memimpin dan mengatur kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita dan untuk kemuliaannya. Yang ketiga, mengakui kekekalannya. Raja atau pemimpin yang ada di dunia ini memerintah dengan jangka waktu yang terbatas. Hal ini terjadi karena dibatasi periode yang sudah ditentukan oleh konstitusi atau dibatasi oleh usia. Namun Allah kita adalah Raja yang kekal. Dia telah memimpin dari dulu, sekarang, dan akan datang. Kepemimpinannya tidak akan tergoyahkan dan tidak akan tergantikan. Maka dari itu sebagai umatnya, kita harus memiliki sikap hati yang terus mau menyembahnya untuk selama-lamanya, setiap waktu dan setiap saat seumur hidup kita, sebab Dia adalah Raja yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memposisikan Tuhan sebagai Raja atas hidup kita, yang dimana Ia dengan kuasanya memimpin dan membimbing hidup kita, sehingga kita boleh hidup berkenan dan memuliakan namanya. Cara yang boleh kita lakukan adalah beribadah dengan penuh hormat, berdoa dengan ketundukan hati, dan bertindak sesuai kehendak dan perintahnya, serta terus hidup takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, di mana Engkau adalah Raja yang kekal dan berkuasa. Pimpinlah hidup kami sehingga boleh menjadi umat yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.